بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat muslim di dunia kini tengah menyambut datangnya tahun baru Islam atau Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 19 Juli 2023. Alangkah baiknya menyambut hari istimewa ini dengan menunaikan sejumlah amalan, termasuk introspeksi diri atas segala dosa yang telah diperbuat, baik memohon ampun terhadap sesama makhluk maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan amalan ini diharapkan mampu menghapus dosa yang telah lalu. Berbagai ibadah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat dianjurkan untuk ditunaikan di bulan Muharram ini sebagai salah satu dari 4 bulan yang disucikan. Begitu istimewanya, lantas tertuang pula dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Sehingga sebagai umat Islam hendaknya mengutamakan bulan Muharram sebagai penyambutan tahun baru Islam dengan amalan-amalan berbobot. Isi momen selama 1 bulan ini dengan kegiatan bernilai. Para ulama telah mengklasifikasikan sejumlah amalan yang patut diperbanyak selama bulan Muharram. Berikut amalan bulan Muharram dari sunnah yang diutamakan hingga yang wajib ditunaikan. Yang pertama, sholat sunnah. Di bulan Muharram, muslim dapat memperbanyak sholat sunnah. Sebab di bulan yang dimuliakan ini, amalan dan ibadah yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa. Selain puasa Ramadan, puasa di bulan Muharram juga diutamakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa puasa yang bisa dikerjakan dalam bulan ini, yakni Tasu'a 9 Muharram dan puasa Asyura 10 Muharram dan puasa Ayyamul Bid pada 13-15 hari pertama atau 13-15 Muharram. Yang ketiga, silaturahmi. Amalan bulan Muharram berikutnya adalah bersilaturahmi. Amalan sunnah ini diajarkan oleh Rasulullah, bisa dilakukan kepada keluarga atau kerabat. Yang keempat, sedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan di bulan Muharram yang dapat dilakukan khususnya pada hari Asyura. Hal ini dilandasi dari riwayat hadis Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu yang dikutip dari buku 12 bulan mulia amalan sepanjang tahun oleh Abdurrahman Ahmad. Ia meriwayatkan, muslim yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkannya selama setahun itu.
Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu telah mencobanya selama 50 atau 60 tahun. Yang kelima, mandi. Amalan bulan Muharram berikutnya adalah mandi, khususnya menjelang puasa Asyura. Tujuannya selain untuk membersihkan diri, mandi saat 10 Muharram memiliki keutamaan untuk terbebas dari penyakit selama 1 tahun. Yang keenam, memakai celak mata. Bagi perempuan, amalan sunnah yang bisa dilakukan adalah menggunakan celak mata atau eyeliner. Rasulullah SAW menganjurkan memakai celak seperti dalam hadis berikut. Bercelaklah dengan ismid karena ia dapat menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh, ziarah. Amalan berikutnya adalah berziarah. Ziarah kubur pada bulan pertama tahun baru Islam tidak hanya dilakukan kepada keluarga, tetapi juga kepada ulama. Yang kedelapan, menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW mengajarkan amalan sunnah untuk menjenguk orang sakit pada bulan Muharram. Tak lupa juga untuk mendoakan kesembuhan baginya. Yang kesembilan, menambah nafkah keluarga. Bagi kepala keluarga, amalan sunnah yang bisa dilakukan adalah menambah nafkah keluarga. Yang kesepuluh, memotong kuku. Bila jelang Idul Adha, umat tidak dianjurkan memotong kuku. Sebaliknya, pada bulan Muharram justru disunnahkan. Yang ke-11, mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat diartikan sebagai bentuk silaturahmi kepada mereka sekaligus membantu mengurus mereka. Yang ke-12, membaca surah Al-Ikhlas. Amalan bulan Muharram sesuai sunnah terakhir adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Selain 12 amalan tersebut, bulan Muharram juga dapat diisi dengan berzikir dan bertobat pada hari Asyura. Sebagaimana Qatadah radhiyallahu anhu berpendapat, tobat yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam adalah pada hari Asyura. Dia juga mengatakan terkait puasa hari Asyura, Rasulullah SAW bersabda, akan digantikan kejahatan-kejahatan pada tahun sebelumnya dengan kebaikan amal ini. Hadis riwayat Muslim. Demikian amalan bulan Muharram yang mendatangkan banyak pahala. Mari perbanyak amalan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.